Kita mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh soal data-data di balik dunia pendidikan, khususnya soal guru. Tadi kita sudah dapat informasi bahwa yang tercatat di 2 kementerian, yang ngurusin guru, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, juga Kementerian Agama itu total 3,8 juta. Dan baru 54% diantaranya yang bersertifikat pendidik itu sudah dikerjakan selama 8 tahun proses sertifikasinya. Sementara tahun ini harusnya sudah rampung, berarti 46% sisanya ini masih kelar tahun ini. Kita lihat data-data ini, betapa pekerjaan yang tidak enteng kalau kita menggambarkan 8 tahun aja baru dapat 54%. Nah ini adalah tadi yang sempat disinggung bahwa ada hubungannya sama pendapatan. Gitu. Pak Sulistyo, sebetulnya perbedaannya seberapa jauh? Ya, untuk guru di sekolah negeri ini sekarang ada 3 kategori. Guru yang bersertifikasi, ini yang bersertifikat pendidik berarti dapat tunjangan profesi. Guru negeri tetapi belum bersertifikasi, gajinya sesuai ketentuan, tapi ada guru honor yang gajinya tidak layak, diumumkan saja tidak layak, hanya 200.000, 300.000 gitu. Per bulan. Aduh, jadi ini memang itu ada persoalan guru serius. Aja jauh banget sama upah minimum kota, kabupaten, provinsi gitu ya. Di sekolah negeri itu ada tiga perbedaan yang sangat mencolok gitu. Jadi saya kira ini pemerintah kalau ini tunjangan profesi ya? Ya, sebenarnya mampu melaksanakan undang-undang guru dengan baik, sesungguhnya kondisinya relatif baik. Ini belum lagi berbicara tentang peningkatan mutu dan sebagainya. Jadi masalahnya sebenarnya serius, oleh karena itu kementerian perlu menanganinya juga dengan serius. Ini kan kalau lihat data menarik sekali bahwa jumlah itu besar begitu ya, 2 miliar. Tapi kita lihat pembaginya, betapa banyak guru yang dibagi dari uang yang terserap. Kemudian ini aneka tunjangan, daya serap seperti apa? Semester 1 dan semester 2. Semester 2 ini 895 miliar. Ini tunjangan khusus. Iya, tunjangan khusus. Ini bantuan kualifikasi akademik. Persiapan pencairan 124 miliar rupiah. Dan ini data dari Kemdikbud sekali lagi yang dirilis secara resmi soal subsidi tunjangan fungsional. Kalau kita melihat datanya itu kelihatannya besar banget karena total. Tapi kalau kita bagi untuk per orang guru, jadi sekarang sebetulnya rata-rata guru itu bawa take home pay berapa sih Pak? Kalau yang sudah bersertifikat pendidik, kecuali Jakarta ya, kalau Jakarta memang ada dukungan khusus, itu bisa mencapai 6 juta rupiah. Oke. Kalau yang belum sertifikasi 3 juta karena 1 kali gaji pokoknya itu tidak dia peroleh. Tapi yang honorer 300.000. Jadi bayangkan dalam satu sekolah ada 3 jenis guru itu. Berarti ada yang gajinya 1 juta aja nggak sampai, ada yang 3 juta dan ada yang 6 juta. Iya. Lalu kalau ada guru yang gajinya ratusan ribu itu ngajarnya malas-malasan, kok kayaknya kita nggak bisa nyalahin gitu ya. Bukan malas-malasan, nggak optimal kok kita kayaknya nggak bisa nyalahin juga kan Pak? Iya, lain dong. Iya? Harus disalahin. Harus disalahin tetap ya? Nggak ada excuse itu. Nggak ada excuse. Nah, ya karena itu yang justru mestinya pemerintah harus melakukan perbaikan-perbaikan termasuk mengatur penghasilan minimal bagi guru yang bekerja dengan penuh waktu. Oke, Bang Jim ini menarik bahwa nggak boleh ada excuse seberapapun pendapatannya karena itu ada bagian dari pengabdian. Tapi kalau kemudian mereka mengatakan bahwa I deserve more. More-nya bukan berarti berlebihan, tapi pantas mendapatkan yang setidak-tidaknya nggak usah sama deh sama yang bersertifikasi gitu ya. Sama aja dengan yang 3 juta tadi gitu. Apa yang bisa kita pahami dari sudut pandang pemerintah maupun sudut pandang para guru honorer? Kalimat saya belum selesai itu. Oke. Tidak bisa dimaafkan, tentu saja pemerintah yang harus memecahkan persoalan itu. Tidak mungkin semua, kita perlu beritahu, mungkin masyarakat tidak tahu bahwa ada guru yang gajinya 250.000, 300.000 per bulan. Gak usah jauh-jauh kok di Jakarta ada. Gak usah jauh-jauh. Kalau kita bandingkan dengan Jakarta lebih parah sebenarnya. Gaji yang 300.000 dengan guru yang sekarang saya tidak tahu udah jalan atau tidak, tunjangan guru yang sudah dapat yang sudah sertifikat, kemudian dapat tunjangan TKD di pemerintah itu bisa 7 juta, 8 juta.
Atau kalau yang sudah guru sudah 15 tahun bisa di atas, Iya. bisa bawa pulang Lebih uang ke dari rumah di 10 10 juta. Dan ada yang 3.000 perak, 3.000 rupiah. Itu jelas di Jakarta. Jadi kita gimana bisa mengharapkan Ya, pemerataan karena kualitas kita pendidikan mengatakan ya, Pak, itu ya? untuk meminta tentu saja pemerintah mau pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu harus dipecahkan. Kalau tidak salah mungkin bisa dikoreksi 1 juta lebih guru honor. 1 juta lebih guru honor. Taruhlah tidak semua 1 juta itu yang gaji 300.000. 500.000 saja buat saya itu sudah terlaluan. Kalau di negara ini ada yang gajinya 3.000 rupiah per bulan. Ke sekolah dia nggak tahu caranya bagaimana untuk naik angkot saja mungkin sudah nggak balik dia, mati di ongkos kalau orang bilang. Yang lebih gawat juga kalau ternyata dia punya anak, lalu anaknya nggak bisa sekolah gara-gara dia kurang iya. uang, padahal dia guru. Nah ini saya pikir harus dipecahkan. Oke. Dan Kita sebenarnya masih- dasar regulasinya ada. Di pasal 14 ayat 1 huruf A disebut guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Itu ditetapkan tahun 2005 dalam undang-undang ini. Jadi harus apa ya? Kebutuhan hidupnya KH-nya harus Iya, di atas iya, minimum. Iya. Dan kalau kita lihat dengan pekerja, mohon maaf, guru ini harus S1, pekerjaan mendidik, maka mestinya harus ada selisih untuk peningkatan mutu. Kalau pekerja kan tidak harus beli buku misalnya, kalau guru harus. Sehingga sebenarnya dari UMK harus plus sekian untuk peningkatan mutu guru. Karena pendidikannya juga harus S1. Jadi kalau UMK misalnya ada yang 2,2 juta ya harusnya itu guru Ya, minimal 2,5, Iya, 2,6, 3 juta lebihnya. begitu ya. Logikanya Lebih ada lah, lebihnya. Tapi ternyata diusulkan saja belum sampai sekarang. Diusulkan saja belum, dirancang apalagi. Terima kasih buat para guru. Kita masih punya satu segmen berikutnya untuk membahas soal ini. Itu kasihan itu karena mereka